Jalan-jalan ke Bogor pastinya nggak komplit rasanya kalau nggak icip-icip kulinernya yang melegenda. Jenisnya bermacam-macam, tapi salah satu yang identik dengan kota hujan ini adalah kudapan dari sayur dan buah non menyegarkan. Namanya asinan Bogor. Meski namanya populer dengan asinan, tapi cita rasa yang ada dalam asinan Bogor terbilang komplit. Kombinasi dari rasa pedas, asam, asin, dan manis yang saling melengkapi. Yakin deh, bikin segar siapa saja yang menikmatinya. Apalagi dibuat secara alami tanpa bahan pengawet. Enak banget. Menurut aku pribadi lebih suka buah ya, soalnya buah-buahannya juga enak, seger, terus macem-macem. Aku sih sering banget makan asinan, soalnya bikin gak pusing juga, seger pokoknya enak. Lebih suka yang buah, karena lebih segar aja, ada kriuk-kriuknya, terus buahnya kan macam-macam tuh. Asinan Bogor adalah kudapan mirip acar yang diproses dengan cara pengawetan. Terdiri dari 3 jenis, yaitu asinan buah, asinan sayur, dan asinan kombinasi keduanya. Cita rasanya semakin lengkap dengan tambahan tempe, tahu, kerupuk, hingga kacang goreng. Harga perbungkusnya mulai dari Rp20.000 sampai Rp30.000. Asinan Bogor memiliki sejarah yang panjang dalam dunia kuliner tanah air. Bahkan sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Alkisah, asinan Bogor adalah kuliner yang terpengaruh budaya masyarakat Cina. Populer berkat jasa seorang kapiten Cina di Bogor bernama Tan Guanpiao. Ia adalah sosok yang berjasa membangun rumah penampungan yang disebut Gedung Dalam, menjadi tempat tinggal sementara bagi para perantau Tiongkok yang baru datang ke Bogor. Untuk kebutuhan makan mereka, para perantau ini kerap mengawetkan makanan dengan menggunakan garam. Nah, budaya seperti di Cina, di Korea, di Jepang, mereka punya budaya untuk mengawetkan sayuran pada saat musim tertentu mereka bisa konsumsi. Ya, contohnya sawi, kemudian mereka bikin menjadi sawi asin dan sebagainya. Sehingga mereka melakukan proses disebut dengan pengawetan. Masyarakat pribumi kala itu tidak melakukan proses pengawetan pada buah dan sayur. Maklum saja, buah dan sayur melimpah di negara tropis. Namun karena telah menjadi kebiasaan dan budaya dari masyarakat Tiongkok, pengawetan buah dan sayur tetap dilakukan. Kebiasaan ini lalu menular pada masyarakat pribumi. Cita rasa asinan sayur dan buah yang menyegarkan kemudian diminati beragam kalangan. Asinan awalnya hanya dijual oleh seorang imigran Cina bermargatan di sekitar Gedung Dalam. Sekitar tahun 70-an, asinan Bogor semakin populer dan terkenal dengan sebutan asinan Gedung Dalam. Nah, karena di Bogor itu daerah yang subur, ya, terus kemudian komunitas ya, bagian dari Jawa Barat yang mereka konsumsi makanan yang fresh dan sehat tentunya, ya. Sementara asinan Bogor itu hanya terbuat dari cabai, kemudian air, kemudian cuka aren. Kemudian berkembang secara signifikan dan bahkan sampai sekarang menjadi ikon. Kalau kita ke Bogor, kita jangan lupa untuk membeli asinan Bogor. Nah, Gedung Dalam itu sebagai sentral, ya, pusat sentral di mana asinan itu dimulai dari gedung Dalam Bogor. Orang tua saya tuh memang sejak muda, umur 20 lebih udah sebagai pedagang buah. Jual jeruk dan pepaya. Dan tahun 78, jadi ada ide orang tua saya, suruh saya ini anak-anak suruh bikin asinan. Waktu itu di Bogor udah banyak yang jual asinan sebetulnya. Cuman lantaran ya dari dulu kita udah berkecimpung di dunia buah, jadi diinovasi jadi asinan. Asinan Gedung Dalam Bogor kemudian semakin terkenal karena banyak yang suka. Sayang, di masa Orde Baru, bangunan bersejarah Gedung Dalam diratakan untuk pembangunan. Namun pemilik usaha asinan Gedung Dalam tidak menghentikan usahanya. Hanya berpindah tempat saja ke sebuah lapak di Jalan Siliwangi nomor 27C Bogor dengan tetap mempertahankan nama Asinan Sedap Gedung Dalam.
Sepeninggal perintis yang bernama Cupong, usaha asinan Gedung Dalam diwariskan turun-temurun hingga generasi ketiga. Kita rintis setelah 3-4 tahun baru orang kenal. Pertama 2 tahun malah kita nggak pakai merek. Tadinya kan asinan kan jadi satu, ada buah ada sayur. Nah, ya, orang tua saya baru pisahin, ada yang buah ada yang sayur. Dan ada yang campur. Sekarang sih lebih banyak orang lebih suka buah ya. Proses membuat asinan Bogor sebenarnya sangat sederhana. Diawali dengan merendam sayuran dan potongan buah ke dalam larutan garam yang telah dicampur dengan gula dan cabai. Perendaman tidak memakan waktu lama, sekitar semalaman saja agar dihasilkan cita rasa asinan yang crunchy dan tidak mudah hancur. Jika dibandingkan dengan asinan di tempat lain, asinan Gedung Dalam masih menggunakan buah-buahan yang terbilang langka untuk memuaskan hasrat penggemar asinannya. Banyak buah-buah kita yang udah langka. Ya, saya coba lestarikan, mau lagi cari pohon-pohon yang mau ditanam nih. Itu buah musiman semua, musiman. Kayak mangga ya paling setahun, nggak sepanjang tahun ada itu ya mangga ya. Paling 2 kali itu ya mangga ya. Ada yang cuma 1 tahun sekali. Bisnis asinan Gedung Dalam mampu bertahan selama puluhan tahun karena tak pernah merubah kualitas rasanya dengan hanya menggunakan buah dan sayur terbaik. Sementara untuk racikan bumbunya masih sama, menggunakan cuka dari pohon aren yang terbilang langka. Tak aneh jika kemudian asinan Gedung Dalam menjadi melegenda karena cita rasanya yang sama dari dulu sampai sekarang. Nah, secretnya sebetulnya di hampir semua asinan ya, mereka menggunakan air kapur yang mungkin tidak tertulis lah untuk merendam si buahnya ini atau sayur dengan harapan dia lebih crunchy, lebih garing. Jadi fungsi air kapur seperti itu. Di samping air kapur juga bisa sebagai bahan pengawet yang alami. Kurang lebih seperti itu. Jadi buahnya itu tidak mudah hancur dan tetap renyah pada saat dimakan. Karena kenikmatan asinan itu pada saat kita makan buahnya masih renyah. Pilih buah yang sebaik mungkin ya, sampai sekarang pun tetap buah-buahannya pilihan semua. Asinan sayur dan buah khas Bogor adalah kudapan yang menyehatkan dan bisa dikonsumsi setiap waktu. Makanan ini juga bisa disimpan cukup lama, tahan seminggu dalam lemari es. Meski penjualnya semakin marak di kota Bogor, tapi pembelinya juga terus bertambah. Sensasi kesegaran asinan dari Bogor ternyata mampu memikat berbagai kalangan yang menyantapnya di tempat atau membawanya pulang sebagai oleh-oleh. Apalagi untuk saya pengiriman juga harus meyakinkan customer untuk asinan tuh akan sampai dengan aman sampai di kota mereka dan asinan tuh tetap fresh. Paling jauh saya sudah kirim ke Makassar, Medan, Bandar Lampung. Untuk menarik minat generasi muda jajan asinan Bogor, penjual asinan Gedung Dalam menerapkan strategi pemasaran yang kekinian. Di antaranya dengan memanfaatkan konten kreator, influencer, dan membangun outlet kekinian yang instagramable. Menyantap asinan Bogor, bisa sekalian foto-foto dong. Taruhlah saya anak tahun milenial nih ya, mencoba untuk cari customer yang baru-baru lagi, yang lebih muda. Cobain nih asinan, cocok nggak tesnya, suka nggak? Apalagi buah dan sayur, anak milenial kan makan sayur dan buah susah ya. Bagaimana? Tertarik icip-icip asinan Bogor nan melegenda? Dijamin semuanya pasti suka.